Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Jayanti dari kelas 22 D3 ITB. Kali ini saya akan menjelaskan tentang desain database. Pendahuluan. Aktivitas desain basis data menggunakan proses yang sistematis yang disebut dengan metodologi desain, di mana target basis data diatur dengan RDBMS, ORDDBMS, atau ODBMS. Metodologi desain menggunakan alat bantu seperti Designer 2000 dari Oracle, Erwin, BPWin, dan Paradigm, Flowsule Platinum Teknologi, dan lain sebagainya. Biasanya, desain basis data kecil sekitar 20 pemakai tidak perlu menggunakan yang sangat kompleks. Tetapi untuk ukuran medium atau basis data besar untuk yang melayani beberapa grup aplikasi yang sangat luas, puluhan sampai ratusan pemakai, pendekatan sistematis menjadi sangat perlu untuk melakukan desain basis data. Basis data yang besar dengan data beberapa puluh sampai gigabyte dan skema yang lebih dari 30 sampai 40 tipe entity yang berbeda dapat memenuhi array yang besar dari basis data pemerintahan, industri, institusi, finansial, dan komersial. Sektor industri termasuk di dalamnya bank, hotel, airline, asuransi, utilitas, dan komunikasi menggunakan basis data untuk operasi setiap hari 24 jam, 7 hari per minggu, atau operasi 24 kali 7. Sistem aplikasi untuk basis data tersebut disebut sistem pemrosesan transaksi untuk volume transaksi besar. Aturan sistem informasi dalam organisasi. Sistem basis data menjadi bagian dari sistem informasi dari beberapa organisasi. Pada tahun 1960-an, sistem informasi didominasi oleh sistem file. Tetapi sejak awal 1970-an, organisasi mulai berpindah ke sistem basis data. Untuk mengakomodasi sistem, beberapa organisasi membuat posisi administrator basis data (DBA) untuk mengontrol aktivitas basis data. Data independence memproteksi program aplikasi dari perubahan dalam organisasi logika dan akses fisik dan struktur penyimpanan. Aturan sistem informasi dalam organisasi. Sistem basis data menyediakan aplikasi baru, yaitu integritas data pada multiple aplikasi ke dalam basis data tunggal. Yang kedua, pengembangan yang simple dengan menggunakan bahasa tingkat seperti SQL. Yang ketiga, kemungkinan didukung untuk browsing dan query oleh manajer dalam pemrosesan transaksi level produksi yang besar. Siklus sistem informasi. Pada organisasi yang besar, sistem basis data adalah bagian dari sistem informasi. Di dalamnya, termasuk semua resource yang dilibatkan dalam koleksi. Manajemen menggunakan dan diseminasi information research dari organisasi. Pada sistem komputerisasi, research adalah data itu sendiri. Perangkat lunak DBMS, perangkat keras komputer sistem, media penyimpanan, personal yang menggunakan dan mengatur data, yang termasuk DBA, pemakai akhir, dan pemakai, dan sebagainya. Perangkat lunak aplikasi yang mengakses dan mengubah data, dan programmer aplikasi yang mengembangkan aplikasi. Proses desain basis data. Ada 6 tahap utama dalam proses desain basis data. Yang pertama adalah koleksi dan analisa kebutuhan. Yang kedua adalah desain basis data konseptual. Yang ketiga adalah pemilihan DBMS. Yang keempat adalah pemetaan model data yang disebut juga desain basis data logika. Yang kelima adalah basis data fisik.
Dan yang keenam adalah implementasi dan tuning sistem basis data. Tujuan desain basis data adalah untuk memenuhi kebutuhan isi informasi dari pemakai dan aplikasi tertentu, menyediakan struktur informasi alami dan mudah dipahami, untuk mendukung kebutuhan proses pemrosesan dan performansi objektif seperti respon time dan process time dan storage space. Proses desain basis data. DBMS mempunyai beberapa keuntungan dibanding sistem file, seperti mudah penggunaan, konsolidasi informasi perusahaan yang lebih luas, ketersediaan data yang lebih luas, dan akses yang lebih cepat ke informasi. Dengan akses berbasis web, bagian data dapat dibuat akses global seperti pemakaian luar, serta mengurangi biaya pengembangan aplikasi, mengurangi redundansi data, dan keamanan dan kontrol yang lebih baik. Beberapa DBMS sekarang mempunyai versi yang berjalan pada beberapa konfigurasi perangkat keras atau perangkat lunak atau platform. Kebutuhan aplikasi yang backup untuk membackup, recovery, performansi, integritas, dan security harus juga dipertimbangkan, serta dirancang sebagai solusi total untuk pemrosesan informasi dan manajemen sumber daya informasi yang diperlukan dalam organisasi. Ringkasan. Terdapat aturan sistem informasi dalam organisasi. Sistem basis data dapat dilihat sebagai bagian sistem informasi dalam aplikasi berskala besar. Basis data sebagai manajemen resource informasi dalam organisasi dan kelangsungan hidup harus tetap berjalan. Terdapat 6 tahap dalam proses perancangan. 3 tahap yang umum dalam perancangan basis data adalah rancangan konseptual, rancangan logika atau pemetaan data model, dan rancangan fisik. Sedangkan tahap inisial adalah koleksi dan analisa kebutuhan yang biasanya termasuk dalam tahap pra-desain. Ada beberapa kriteria organisasi dalam pemilihan DBMS. Jika permasalahan performansi terdeteksi dan aplikasi baru diaplikasikan, rancangan harus dimodifikasi. Pada basis data relasional, faktor yang berakibat pada keputusan rancangan basis data fisik dan menyediakan tuntunan pemilihan alternatif rancangan desain. 6 tahap utama pada desain basis data. Yang pertama adalah koleksi dan analisa kebutuhan. Yang kedua adalah desain basis data konseptual. Yang ketiga adalah pemilihan DBMS. Yang keempat adalah pemetaan model data atau desain basis data logika. Yang kelima adalah desain basis data fisik. Dan yang keenam adalah implementasi dan tuning sistem basis data. Tahap pemilihan DBMS. Karena pada tahap pemilihan DBMS, berdasarkan beberapa faktor ekonomi dan kebijakan organisasi, faktor teknis yang berhubungan dengan ketetapan DBMS yang dipilih. Yang termasuk faktor teknis adalah tipe DBMS. Relasional, objek relasional, dan objek lain. Struktur penyimpanan dan akses path yang didukung oleh DBMS. Ketersediaan antar muka pemakai dan pemogram. Tipe bahasa query tingkat tinggi. Ketersediaan alat bantu pengembang dan kemampuan berhubungan dengan operator klien server dan lain sebagainya. Mengapa perancangan skema dan aplikasi dilakukan secara paralel? Karena perancangan basis data tahap ini melibatkan 2 aktivitas. Aktivitas pertama yaitu desain skema konseptual, menentukan kebutuhan data yang dihasilkan pada tahap pertama, dan menghasilkan skema basis data konseptual. Aktivitas kedua yaitu desain transaksi dan aplikasi, menentukan analisa aplikasi basis data pada tahap 1, dan menghasilkan spesifikasi level tinggi untuk aplikasi tersebut. Mengapa diperlukan koleksi dan analisa kebutuhan?
Skema konseptual diproduksi dari tahap ini terdiri dari model data tingkat tinggi di BMS independen dengan beberapa alasan. Yang pertama adalah tujuan desain skema konseptual adalah skema lengkap tentang struktur basis data, semantik, interrelationship, dan constraint. Hal ini bergantung pada DBMS yang digunakan. Skema konseptual tidak tersedia sebagai deskripsi stabil dari isi basis data. Pemilihan DBMS dan keputusan desain dapat berubah tanpa mengubah skema konseptual DBMS independen. Yang ketiga adalah skema konseptual yang baik sangat penting untuk pemakai basis data dan desainer. Penggunaan model data tingkat tinggi lebih ekspresif dan umum daripada model data dari DBMS. Alasan lain untuk mengetahui dan menganalisa keinginan pemakai terhadap suatu basis data sedetail mungkin, serta menentukan kebutuhan yang diidentifikasi bagian lain dari sistem informasi yang berhubungan dengan basis data, termasuk di dalamnya pemakai dan aplikasi baru yang sudah ada. Kemudian kebutuhan tersebut dikoleksi dan dianalisa untuk membangun sebuah aplikasi basis data. Bagian karakteristik dari model data untuk rancangan skema konseptual harus diproses. Apakah benar? Yang pertama, alasannya adalah perancangan konseptual skema konseptual, yaitu untuk menguji kebutuhan data dari suatu database yang merupakan hasil dari tahap 1 dan menghasilkan sebuah konseptual database scheme dari DBMS independent, model data tingkat tinggi seperti EER. Enhanced Entity Relationship Model. Skema ini dapat dihasilkan dengan menggabungkan bermacam-macam kebutuhan user dan secara langsung membuat skema database atau dengan merancang skema-skema yang terpisah dari kebutuhan tiap-tiap user dan kemudian menggabungkan skema-skema tersebut. Model data yang digunakan pada perancangan skema konseptual adalah DBMS independent. Dan langkah selanjutnya adalah memilih sebuah DBMS untuk melakukan rancangan tersebut. Yang kedua adalah perancangan transaksi, yaitu menguji aplikasi-aplikasi database di mana kebutuhan-kebutuhan telah dianalisa pada tahap 1 dan menghasilkan perincian transaksi-transaksi ini. Kegunaan tahap ini yang diproses secara paralel bersama tahap perancangan skema konseptual adalah untuk merancang karakteristik dari transaksi-transaksi database yang telah diketahui pada suatu DBMS independen. Transaksi-transaksi ini akan digunakan untuk memproses dan memanipulasi database suatu saat di mana database tersebut dilaksanakan. Apakah perbedaan dua pendekatan utama dalam rancangan skema konseptual? Ada dua pendekatan perancangan skema konseptual. Yang pertama adalah terpusat. Kebutuhan-kebutuhan dari aplikasi atau kelompok-kelompok pemakai yang berbeda digabungkan menjadi satu set kebutuhan pemakai kemudian dirancang menjadi satu skema konseptual. Yang kedua adalah integrasi view-view yang ada. Untuk masing-masing aplikasi atau kelompok pemakai yang berbeda, dirancang sebuah skema konseptual atau view, kemudian view-view tersebut disatukan ke dalam sebuah skema konseptual. Strategi apa yang digunakan untuk merancang skema konseptual dari kebutuhan? Yang pertama adalah top-down, yang kedua adalah bottom-up, yang ketiga adalah inside-out, dan yang keempat adalah mix. Sebut faktor untuk memperlancar pemilihan paket DBMS untuk sistem informasi dalam organisasi. Yang pertama adalah struktur data. Jika yang disimpan dalam database mengikuti struktur hierarki, maka suatu jenis hierarki dari sistem manajemen database harus dipikirkan. Yang kedua, personal yang terbiasa dengan sistem yang terdahulu. Jika staf programmer dalam suatu organisasi sudah terbiasa dengan suatu sistem manajemen database,
maka hal ini dapat mengurangi biaya latihan dan waktu belajar. Yang ketiga adalah ketersediaan dari service vendor. Keberadaan fasilitas pelayanan penjual sangat dibutuhkan untuk membantu memecahkan masalah sistem. Apa yang dimaksud dengan pemetaan data model sistem independen? Apakah perbedaannya dengan sistem independen? Pemetaannya dapat diproses dalam dua tingkat. Tingkat pertama adalah pemetaan sistem independen. Pemetaan ke dalam model data di BMS dengan tidak mempertimbangkan karakteristik atau hal-hal yang khusus yang berlaku pada implementasi di BMS dari model data tersebut. Yang kedua adalah penyesuaian skema ke di BMS yang spesifik, yaitu dengan mengatur skema yang dihasilkan pada langkah 1 untuk disesuaikan pada implementasi yang khusus di masa yang akan datang dari suatu model data yang digunakan pada di BMS yang dipilih.